Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Oleh karena itu ia telah mengerahkan penghalang pertahanan terkait yang telah dicarahnya dari kota Matahari Timur dan bagian benteng alat jiwa di pegunungan Mingdo. Alat-alat jiwa ini adalah kebanggaan Kekaisaran Ryu, namun mereka sekarang melindungi orang-orang Sekte Tang dengan dukungan botol susu. Sementara Legiun Instruktur Jiwa artileri berat sedang mundur ke gerbang spektral. Legiun Instruktur Jiwa benteng dan Legiun Instruktur Jiwa Sekte Tang bertugas menyapu kelompok dan menutupinya dari belakang. Huo Yuhao dan yang lainnya dijadwalkan menjadi yang terakhir masuk. Meskipun metode pemboman menyeluruh efektif untuk menutupi area yang luas, serangannya terlalu menyebar untuk menyerang sesuatu secara efektif. Meskipun ada beberapa ledakan di atas penghalang, sesekali mereka tidak dapat menembus penghalang. Segera 300 meriam telah memasuki gerbang spektral. Ke-18 pintu itu memungkinkan mereka mundur 2 kali lipat dari biasanya. Mereka hanya butuh 10 menit untuk sepenuhnya mundur. Ini juga berarti bahwa orang-orang lainnya akan dapat masuk dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Setelah ledakan besar, hampir 80% istana telah berubah menjadi reruntuhan. Garis-garis cahaya naik ke langit di atas istana. 3 dari mereka terbang langsung ke tempat Huo Yuhao dan teman-temannya. Gerakan mereka sangat cepat sehingga mereka menyerupai sambaran petir. Huo Yuhao telah memantau setiap gerakan dalam kota bercahaya dengan deteksi spiritualnya. Setelah merasakan pergerakan 3 tokoh yang berbeda itu, dia sedikit terkejut. Ketiga sosok itu memancarkan aura yang sangat kuat. Mereka semua adalah instruktur jiwa kelas 9 dari kuil Kekaisaran Ryu. Pilar cahaya yang terdiri dari 2 warna perak dan emas tiba-tiba jatuh dari langit dan menabrak penghalang pertahanan yang terhubung. Penghalang itu langsung menjadi emas dan perak yang terang saat mengeluarkan suara memekakkan telinga. Dan saat penghalang mencoba menangkis serangan itu, energi jiwa yang disimpan dalam botol susu berkurang dengan cepat. Ini adalah jarum ilahi matahari bulan. Langit berbintang dulu ada di sini. Meskipun Huo Yuhao menundukkan kening setelah menyadari itu, dia tidak takut padanya. Dia sudah lama meramalkan bahwa ini akan terjadi. Tidak peduli seberapa mendadak serangan mereka, mereka hanya 10 mil jauhnya dari kota bercahaya. Jarak ini bukan apa-apa untuk instruktur jiwa kelas 9, karena itu dia mengharapkan musuh untuk menyerang mereka saat mereka mundur. Inilah sebabnya mengapa dia telah merencanakan untuk dirinya sendiri dan kultivator yang lebih kuat dari Sekte Tang untuk tetap di belakang kelompok. Huo Yuhao memerintahkan ada 3 instruktur jiwa kelas 9 yang mendatangi kita. Wutong dan aku akan mengambil langit berbintang Doulo. Kakak tertua, kamu akan mengambil instruktur jiwa kelas 9 di sebelah kiri. Kakak ketiga, kamu akan bertanggung jawab atas yang di sebelah kanan. Kakak kelima dan Cicuo Chen, kalian berdua akan membantu kakak tertua, Yegui dan QQ. Kalian berdua akan membantu kakak ketiga. Kakak keempat, kamu akan membantu memastikan bahwa sisanya dapat mundur dengan lancar. Kakak kedua, aku membutuhkanmu untuk memberi kami perlindungan dan untuk membantu kami dimanapun diperlukan. Ayo, maju! Kemampuan destruktif dari 3 instruktur jiwa kelas 9 jelas lebih dari apa yang bisa dicapai oleh 3 Feng Hao Dolo. Jika mereka bertarung 1 lawan 1, Feng Hao Dolo tidak akan takut akan instruktur jiwa kelas 9. Namun, ketika instruktur jiwa diberikan waktu dan jarak yang cukup, kemampuan destruktifnya akan sangat kuat. Karenanya Huo Yuhao dan yang lainnya harus mengambil inisiatif dan menyerang mereka sebelum mereka menghancurkan penghalang. Jika tidak, banyak instruktur jiwa Sekte Tang akan binasa di bawah serangan mereka. Yang paling penting untuk Legiun sekarang adalah waktu. Huo Yuhao pasti bisa membuat 3 Legiun untuk melawan 3 instruktur jiwa kelas 9. Bahkan para instruktur jiwa ini pasti tidak akan mampu mengalahkan 1 Legiun dari 200 instruktur jiwa. Namun sekarang bukan saatnya bagi mereka untuk menjerat dalam pertempuran. Jika mereka terus berjuang dan menunda mundur mereka mungkin tidak bisa pergi lagi ketika lebih banyak bala bantuan tiba. Penting untuk difahami bahwa mereka masih dalam radius serangan instalasi alat jiwa terdekat. Oleh karena itu Huo Yuhao dengan tegas memerintahkan semua orang untuk mundur, bukannya menguatkan diri untuk berperang. 3 instruktur jiwa kelas 9 mungkin kuat, tetapi begitu juga para petinggi Sekte Tang. Jika petinggi Sekte Tang adalah satu-satunya yang terlibat dalam pertempuran itu, juga akan jauh lebih mudah bagi mereka
untuk mundur bersama bagaimanapun mereka telah mengembangkan koordinasi yang sempurna setelah bekerja sama satu sama lain selama bertahun-tahun. Ye Yulin menatap dingin pada penghalang cahaya di bawahnya dari jauh. Dia bisa tahu bahwa ada banyak orang di dalamnya. Meskipun demikian, dia tidak dapat memberitahu apa yang mereka lakukan. Ye Yulin tidak mencoba untuk lebih dekat dengan mereka, meskipun dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Setelah melihat bagaimana mereka dapat menembus pertahanan istana, ia percaya bahwa para penyerang ini cukup kuat. Selain itu, dia percaya garis terakhir cahaya putih pastilah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 yang dibangun khusus untuk menembus penghalang pelindung. Meskipun demikian, ia juga mengerti bagaimana peluru meriam telah menghabiskan banyak energi untuk mengebor penghalang. Oleh karena itu, ledakan di dalam interior istana tampaknya tidak memiliki kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh peluru kelas 9 yang sebenarnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa peluru telah memberikan banyak kerusakan pada istana Kekaisaran Ryu. Misi untuknya dan dua instruktur jiwa kelas 9 lainnya adalah untuk menunda orang-orang ini. Selama mereka bisa menunda musuh sampai bala bantuan lain dari kota bercahaya tiba, mereka akan dapat melancarkan serangan habis-habisan terhadap kelompok orang ini yang telah menyebabkan sejumlah besar kerusakan pada kota bercahaya. Sejujurnya Ye Yulin tidak terlalu marah dengan kehancuran di sekitarnya. Bagaimanapun, kerugian itu milik kekaisaran dan bukan dia. Dia lebih ingin tahu tentang orang yang mampu mengatur serangan menyelinap yang begitu kuat di kota bercahaya. Sekelompok orang ini entah bagaimana mampu mengalahkan semua alat pengintai udara di atas kota bercahaya. Juga mereka mampu menekan instalasi alat jiwa 4 di sekitar kota bercahaya dan mencegah mereka dari mendukung kota. Musuh pasti menggunakan lebih dari 1000 peluru dalam serangan sebelumnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh kelompok kecil manapun. Itu pasti dikuasai dan diorganisir oleh kekaisaran lain. Selain itu, Kekaisaran Ryu entah bagaimana sama sekali tidak menyadari kekuatan ini. Mereka benar-benar tidak tahu sepanjang waktu pasukan ini mengangkut amunisi mereka ke kota bercahaya. Bahkan jika kelompok ini akan menyerang dengan peluru meriam jiwa stasioner, mereka harus meluncurkannya di suatu tempat dekat kota. Bagaimana mereka berhasil melakukannya? Bagaimana mereka bisa sedekat ini? Setelah melepaskan jarum ilahi matahari bulan, Ye Yulin mulai memulihkan kekuatan jiwanya melalui botol susu. Meskipun alat jiwanya sangat kuat, ia cenderung mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa. Pada saat ini dia melihat beberapa sosok terbang keluar dari penghalang pertahanan terkait, dan dua dari mereka sedang menuju ke arahnya. Setelah mengeluarkan dengusan dingin, Ye Yulin mengayunkan tangan kanannya ke udara saat beberapa garis cahaya naik ke langit. Itu seperti bintang yang mengambang di atas kepala Ye Yulin. Ada alasan mengapa dia disebut sebagai langit berbintang dahulu. Ketika sampai pada kekuatan tempur murni, Ye Yulin jelas merupakan salah satu yang terbaik di Kekaisaran Ryu. Setelah bintang-bintangnya berkumpul di langit, ia mengunci kekuatan spiritualnya pada musuh yang masuk. Namun tiba-tiba dia merasakan perasaan bahaya yang kuat di dalam hatinya. Dia segera melihat dua kultivator yang terbang ke arahnya. Dia menyadari ada cahaya ungu emas di salah satu mata mereka. Alat jiwa pertahanan spiritual otomatisnya langsung diaktifkan. Sebuah kalung yang tergantung di depan dadanya tiba-tiba meledak dengan cahaya menyilaukan ketika penghalang spiritual langsung terbentuk di depannya. Tabrakan keras itu bisa terdengar. Ye Yulin secara alami menundukkan kepalanya saat dia melihat keadaan kalungnya. Beberapa retakan sudah terlihat terbentuk di atasnya. Sungguh serangan spiritual yang kuat. Meskipun kalungnya mampu meniadakan sebagian besar serangan, riak spiritual masih membuat Ye Yulin tidak bisa mengunci lawannya. Karena itu, dua lawannya mampu mencapai jarak 100 meter darinya dengan kecepatan luar biasa. Ye Yulin adalah seorang instruktur jiwa kelas 9 yang terampil dalam pertempuran. Karena itu, dia tidak panik. Pada saat ini, beberapa garis cahaya dilepaskan dari bola-bola cahaya di atas kepalanya, membentuk jaring besar ketika berusaha untuk memblokir jalan kedua lawannya. Pada saat yang sama, Ye Yulin mundur dengan kecepatan yang luar biasa. Dia bergerak sejauh 500 meter dalam sekejap mata. Seorang instruktur jiwa yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh harus memiliki keterampilan penting ini: bertahan
bereaksi dan menghindar. Dua orang yang menyerang Ye Yulin tidak lain adalah Wo Yuhao dan Tang Wutong. Wo Yuhao telah meninggalkan Lia dalam pelindung jiwa untuk mempertahankan domain gangguan spiritual untuk menjaga kerahasiaan jumlah pasukan keseluruhan. Sementara itu, beberapa dari mereka bergegas keluar untuk menahan instruksi jiwa kelas 9. Ye Yulin benar-benar sangat kuat. Garis-garis cahaya yang sangat terjalin di depannya berisi sejumlah besar kekuatan destruktif. Bahkan Wo Yuhao tidak berani menerobos jaring. Dia hanya bisa menarik Tang Wutong saat mereka menghentikan serangan. Ini memungkinkan Ye Yulin untuk meningkatkan jarak dari mereka. Tang Wutong merentangkan sayap di belakang punggungnya saat dia berhenti dan melayang di udara. Wo Yuhao juga tidak mengejar Ye Yulin, namun matanya masih berkilau karena kemampuan deteksi spiritualnya tetap fokus penuh dan terkunci pada tubuh langit berbintang Doulo. Tang Wutong meraih armor perang dewa es Wo Yuhao di pinggangnya saat dia melemparkan bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari sayapnya. Bola itu langsung menuju bintang-bintang di langit yang dirilis oleh Ye Yulin. Setelah berhenti dan menstabilkan tubuhnya, Ye Yulin merilis kelilingnya dengan dingin sebelum mengunci kedua lawannya. Dia mulai mengisi jarum ilahi matahari bulan. Tentu saja dia bisa mengatakan bahwa dua mas roh yang berada di dekatnya adalah Feng Hao Dolo, namun orang yang mengenakan alat jiwa berbentuk manusia biru tua lebih mengejutkannya. Alat jiwa berbentuk manusia mungkin lebih kecil dari yang diteliti oleh Kekaisaran Ryu. Namun ukurannya yang lebih kecil tidak berarti akan lebih lemah. Aura yang terpancar dari orang ini menciptakan rasa takut yang tak bisa dijelaskan di dalam dirinya. Meskipun memiliki banyak pengalaman, ia tidak dapat mengatakan materi apa yang terbuat dari alat jiwa berbentuk manusia ini. Bahan itu tampaknya memberikan kedalaman warna, namun sangat jelas seolah-olah itu sepenuhnya diukir dari batu permata. Pada saat yang sama, ia tidak dapat mendeteksi kekuatan jiwa yang berdesir dari orang ini. Kehadiran orang itu tampaknya disembunyikan oleh baju besi ini. Ini membuat gerakan mereka sangat tidak berguna. Oleh karena itu, Ye Yulin sedang bersiap untuk menggunakan serangan terkuatnya untuk mencoba menghancurkan mereka. Sekarang dia benar-benar ingin tahu tentang apa yang ada di bawah penghalang itu. Selama mereka masih di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri ketika bala bantuannya tiba. Saat dia memikirkannya, Ye Yulin mengirimkan serangkaian pesan yang disandikan melalui alat jiwa komunikasinya. Dia percaya bahwa pemasangan alat jiwa terdekat akan segera memberikannya dukungan jarak jauh. Namun target mereka bukan dua orang di depannya, tapi penghalang jiwa pelindung. Namun pada saat ini Ye Yulin terkejut melihat cahaya oranye merah muncul dari penghalang jiwa pelindung. Di bawahnya, garis cahaya oranye merah terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi terus-menerus berputar dan berbelok di jalur penerbangan. Ini adalah... Mata Ye Yulin membelalak tak percaya. Ini adalah suar pemandu. Orang-orang ini sebenarnya mengembangkan suar pemandu. Ye Yulin tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Suar pemandu pada dasarnya dirancang untuk melawan daerah di mana alat jiwa yang kuat dipasang. Suar pemandu berisi riak kekuatan jiwa yang sangat besar yang bisa menarik perhatian semua alat jiwa pengintai di sekitarnya. Dan karena sebagian besar alat jiwa yang dirancang untuk mencegat serangan musuh semuanya dirancang untuk ditembakkan setelah terdeteksi. Suar pemandu mampu membuat seluruh instalasi menembakkannya. Ini akan memungkinkan Wo Yuhao dan teman-temannya membuang-buang amunisi dan energi musuh mereka. Pada saat yang sama itu akan menjadi umpan sempurna ketika mereka bersiap untuk meluncurkan serangan yang sebenarnya pada musuh. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.